ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santi sekarang bersama dengan Dharmika dari Buton, Sulawesi Tenggara. Dan sekarang Santi syuting di Merajan Griya Kertayoga Penatih Denpasar, Bali. Baiklah, Swastiastu Bang. Swastiastu. Aku manggilnya Abang aja ya? Ya, Bebas ya? bebas. Baiklah Abang, sebelumnya salam kenal, saya Santi. Ya. Terima kasih sudah mau ke Griya dan berbagi pengalaman lah untuk semangat motivasi kita di Jalan Dharma. Baiklah, sebelumnya Abang namanya siapa Bang? Alimin. Apa Abang Alimin ya? Iya. Ya, baiklah. Abang dari asli mana? Asli Buton. Buton itu Sulawesi mana sih Bang? Sulawesi Tenggara, gugusan kepulauan di sana. Oh, Jadi, seperti itu. ya, tidak bersatu dengan daratan Sulawesi. Oh gitu, kayak pulau gitu ya? Ya, pulau sendiri. Oke. Jadi suku Buton itu dahulunya dipimpin oleh seorang ratu wanita. Jadi raja pertamanya seorang ratu, itu dari dinasti Yuan, Mongolia, Cina. Kemudian bersuamikan dari Sri Batara dari kerajaan Majapahit. Oh, seperti itu. Berarti bisa Santi simpulkan dulunya tuh ajaran Hindu di sana. Sangat bisa dibilang seperti itu. Namun sebelum datangnya raja pertama tersebut, sudah ada dari Miapatamiana tersebutnya, karena artinya si 4 orang, karena 4 orang tersebut adalah seorang resi dari kerajaan Sriwijaya. Oke, ya. Santi juga paham sih. Santi juga pernah mempelajari bagaimana ada hubungannya kerajaan yang ada di Bali ini dengan Majapahit, dengan Sriwijaya yang ada di Palembang. Itu seperti itu. Ternyata leluhur zaman dulu itu kan geraknya itu sangat panjang dan cepat. Itu sekompleks itu gitu kan. Nah, baiklah Abang. Abang di Bali udah berapa tahun nih? Menginjak masuk 2 bulan. Oh, baru ya? Tapi semangatnya luar biasa ya. Tadi kemarin kan pernah Santi WhatsApp, terus katanya Abang kemana, ke Solo ya? Iya, ke Solo. Oh, Solo itu. Itu perjalanan yang lucu sebenarnya. Gimana? Karena di awal tiba di Bali, langsung dijemput sama Nalinsir istri. Ratu istri. Dibawa ke Griya Gage. Kemudian di sana setelah ngobrol-ngobrol, terus disampaikan, di sini sudah ada jadwal, nanti kita pergi ke Solo. Oh gitu, dadakan ya. Terus disampaikan ke Solo, terus nanti ke Sumatera Selatan. Dan ini Nalinsirnya juga kan tidak, karena saya biasa panggil Nalinsir ya, itu tidak juga menyampaikan seperti apa kegiatannya di sana nanti gitu. Ternyata acara di sana odalan di Pemasekan di Solo. Di sana berlangsung beberapa hari. Pas tiba itu langsung kita diminta untuk ikut jalan-jalan ke Gunung Lawu. Oh, di Gunung Lawu, ya. Gunung Lawu itu kan langsung pas berhadapan dengan Pura Pemasekannya. Dan di situ lumayan agak kaget gitu, karena loh kok Gunung Lawu gitu. Pasti ada hubungannya dejavu kan? Dejavu kan? Sama. Santi juga pas awal-awal Dharmika juga ke Gunung Lawu itu terus-terusan gitu. Itu ke Gunung Lawu, dan karena kisahnya itu disampaikan dari waktu semenjak masih di Buton, bahwa setelah melantik anak dari Sri Batara dan Ratu Wakaka ini, jadi Ratu Wakaka melantik anaknya yang bernama Bulawambona. Itu jadi menjadi ratu kedua. Jadi raja pertama dan kedua itu wanita. Iya, seorang perempuan. Setelah melantik itu tidak lama mereka pergi ke Gunung Lawu. Dan ceritanya dimakamkan di sana di Gunung Lawu. Oh gitu. Nah,
Setelah di sana baru loh kok bisa ke arah sini gitu. Oh, Nah setelah itu mungkin apa tilas leluhurnya sangat abang juga gitu kan. itu sangat. Yang kedua disampaikan nanti ke Palembang, nanti sekitar Desember ke Palembang. Oke. Dan ternyata sudah dibuat itinerary nanti setelah di Palembang nanti pulangnya lewat Jambi. Oke. Saya langsung kepikiran, aduh jangan sampai dibawa ke sana gitu. Ternyata memang ke sana ke situs candi Muara Takus. Pas berpikir, aduh kok Sriwijaya juga gitu, kok kena dengan itu. Kalau raja pertamanya di Gunung Lawu, kemudian Mia Patamiana atau 4 orang resinya tadinya dari sana juga dari Sriwijaya. Lah ini kok jadi kayak perjalanan untuk napak tilas dari leluhur pendiri kerajaan kami gitu. Itu anehnya. Iya. Nah, tadi ya Bli, Santi pas awal ngelihat Bli di sini. Santi itu kan kalau mau Banten atau apa kan biasanya di Merajan, di Pelingge, Ratu Niang, Sugro, Ratu Niang Sakti, terus ada di kamar sucinya Santi, terus di depan itu ada pelewatan Ratu Gede dari dalam pet gitu kan. Terus tiba-tiba Santi tuh jarang Santi beliau ke Dewa Ganesa itu kan. Akhirnya pas beli datang itu kok kayaknya Santi harus nancepin dupa di sana gitu kan. Tapi yang Santi lihat dari energinya beli ini kan memang ada sosok keturunan yang memang dulunya adalah seorang penyebar ilmu seperti itu dari kerajaan Buton sendiri. Itu yang Santi rasakan ya. Entah beliau sosoknya seperti apa Santi kurang paham, tapi itulah dulu leluhurnya Bli itu adalah yang bisa untuk memberikan pencerahan pengetahuan dan lain-lain gitu kan. Nah, sebelumnya Bli Sudiwidaninya kapan? Udah Sudiwidani belum? Sudah Astungkara. Di mana Sudiwidaninya? Di Pura Desa di Karing-Karing di Kota Bau-Bau. Oh, di Bau-Bau. Iya. Nah, berarti udah berapa tahun nih jadi agama Hindu? 4 tahunan. Oh iya, hampir sama lah sama Santi. Satu makanya angkatan di awal, kita satu angkatan. Makanya pas dari proses orang pindah agama kayak gimana sih gitu. Taunya Santi Dharma Chandra dari mana? dari YouTube gitu. Terus. Gara-gara mungkin logaritmanya dibawa ke arah sana gitu tiba-tiba gitu. Karena kan di awal-awalnya saya tuh tidak pernah rencana 1-2 hari untuk menjadi convert dari Muslim ke Hindu itu tidak ada rencana sama sekali. Jadi tiba-tiba saja sudah, bukan juga orang kerasukan ya, bukan. Iya, bukan ya. Tapi modal kesadaran ya. Dengan sangat sadar gitu, dan kayak kesadarannya sangat penuh gitu untuk bisa memilih ya sadar dengan Hindu. hati dan memang jiwa udah kayak memang seharusnya dari dulu begitu pikiran saya. Oke. Mohon maaf kalau ada yang tersakiti gitu. Enggak sih, gini Santi jelaskan juga kepada pemirsa Santi Dharma Chandra khususnya yang non Hindu ya kan, perpindahan agama itu bukan sesuatu hal yang kriminal. Itu hak asasi setiap manusia, dan agama pun ketika kita memilih itu sudah dilindungi undang-undang negara Bli. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita memilih di agama Hindu. Kita harus tetap bangga, tetap berjalan di jalan Dharma meskipun ya perjalanan itu nggak gampang. Perjalanan juga untuk bisa persepsi orang itu bisa mendapatkan hidup yang baik nanti di alam sana, pastikan melewati agama yang masing-masing meyakini itu agama yang benar. Iya, benar. Gitu. Hanya mungkin memang saya harus katakan itu mungkin karena semua orang itu kita hidup dalam kemungkinan dari bukan kepastian. Jadi kemungkinan besar dan kemungkinan kecilnya gitu, tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau saya pribadi berpikirnya setelah saya berada di sini sudah seharusnya mungkin saya harus diikhlaskan untuk ada di sini saja. Iya, memang harus seperti itu. Kita harus dengan ikhlas, dengan legowo, dengan memang kita harus bisa menjalani apa Tuhan dan leluhur gariskan. Nah, Bli, ketika masuk di agama Hindu, pasti kan nggak gampang ya. Polemik pro kontra itu ada. Tadi sebelumnya Bli cerita, Bli pernah sampai diancam pembunuhan. Iya. Itu bagaimana itu? Itu memang pernah terjadi. Jadi ada dari pihak tertentu yang memang mencoba untuk melakukan itu, dan udah dirapatkan untuk melakukan itu, dan Astungkaranya tidak terjadi apa-apa gitu, tidak kejadian. Itu berapa kali percobaannya? Twice, 2 kali. Oke, terus?
sempat juga lagi makan di food street di kota itu, kemudian itu kena tindakan kekerasan dengan yelling salah satu statement agama tertentu yang kemarin itu sambil teriak gitu, terus sambil melempar batu gitu ke arah. Dan jadi saya berpikir juga, reasonnya apa? Kenapa beliau jadi sasaran? Reasonnya? Apakah beliau pernah, maksudnya aktif di sesuatu hal, kita nggak usah menyebutkan agama lama ya, atau kayak gimana? Pernahkah aktif di sebuah kegiatan apa atau apa gitu? Ya memang karena di lingkup untuk kota saya kemarin itu di sana di Sulawesi Tenggara itu memang lumayan ditahu sama orang-orang lah gitu. Karena memang di beberapa kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan atau kegiatan kepariwisataan itu saya juga terlibat. Oh gitu ya, jadi kayak apa ya, switching tentang agama itu masih belum diterima mungkin ya? Iya, karena memang setahu saya untuk suku saya itu barusan saya sendiri. After ya dari ribuan tahun yang lalu. Ya sampai ribuan kayaknya, karena kerajaan Buton itu dari pertama sampai ke-5 sampai ke-6, nanti raja ke-6 baru convert ke agama ini, ke agama Islam ya, ke agama Islam, kemudian dari menjadi sultan pertama, kemudian sampai sultan ke-38 gitu. Dan setelah itu berlanjut masih ada 2 sultan selanjutnya, itu sudah sultan adat. Sekarang sudah sultan yang ketiga kelanjutannya, tapi sudah sultan adat juga. Itu baru saya sendiri gitu, entah kita bilang Astungkara, tapi ya Astungkara aja lah. Iya. Meskipun baru sering menghela nafas gitu kan. Ya baru 1 orang. Jadi saya kadang bahagia juga sambil mau bilang juga sedih, bukan, karena memang sudah takdir Tuhan gitu. Misalkan dari orang yang dari Mika tapi dia Hindu Jawa gitu. Bahasa ya kan, kalau berhindu itu masih lumayan banyak referensi gitu. Tapi untuk Hindu di suku saya itu tidak ada referensi. Oh gitu ya. Oh ya, maksudnya kalau di Bali, di Jawa atau di kalau kita di mana lah Paluta, Polotang itu masih itu kan gampang masih ada, untuk didapatkan referensinya, tetapi untuk atau keharingan ya gitu kan. sangat mudah. Dan orang untuk walaupun KTP misalkan agama apa, kemudian dia melakukan budaya agama seperti itu masih lebih mudah untuk diterima. Tapi kalau untuk di tempat saya itu kan, atau di suku saya, referensi atau naskah-naskah yang dulu-dulu itu sudah tidak ada. Oh iya, kayak rujukan-rujukan kayak prasasti atau lontar-lontar gitu belum sudah ada? Tidak ada. Oh iya. Gitu, setelah beratus-ratus tahun sudah tidak ada. Oke. Nah, Bli, apa sih yang membuat Bli itu tertarik di agama Hindu gitu? Apa gitu? Padahal di sana orang sana kan hampir nggak ada yang agama Hindu kan, kalau dari sukunya Bli ya? Tidak ada sama sekali. Abang ya, dari abang, manggilnya abang. Terus habis itu, apa yang membuat abang tertarik sama agama Hindu? Sebenarnya bukan, saya dari kecil kan tidak terbiasa dari kecil saya sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan istilah-istilah yang klinik atau apa. Saya bahkan agak menghindari gitu, makanya lebih banyak di kegiatan seperti puasa itu dari kecil sudah biasa. Di rumah udah lancar lah untuk barang itu walaupun dari kecil. Terus ngurus ini juga BKPRMI juga. Aduh, ya sempat jadi departemen dakwah di sana di Kota Bau-Bau. Kemudian dalam lingkup seperti itu di kepesantrenan juga terlibat aktif dan ya. Itu kayak nggak masalah, itu semua perjalanan hidup. Ya, tetapi walaupun ada seperti itu, saya berpikir mungkin ada hal bagian dalam diri itu yang tidak bisa saya coba untuk hindari atau tutupi, itu tidak bisa. Gitu. Setelah berapa kali kejadian yang nyata tetapi di luar nalar gitu, ya saya tidak berencana mau pindah agama, masuk ke Hindu gitu, convert dari Muslim ke Hindu. Saya sudah nyaman di agama sebelumnya, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada faktor kenapa agama saya begini, gini, itu tidak ada seperti itu. Tetapi memang tuntunan itu, kita nggak bisa melawan itu kan. I feel you. Saking tidak bisa melawannya, walaupun misalkan lagi beraktivitas, tiba-tiba saya ada di
alam yang berbeda gitu, dengan model yang berbeda, tidak seperti ini. Dan kemarin saya barusan temukan satu tempatnya dan ternyata ada di Bali. Oke. Terus? Itu orangnya saya pergi ditemani sama teman saya yang di asosiasi homestay di dari Puri Bangli. Itu jadi kita berdua saya diajak sama beliau itu pergi ke Pura Batu Puncak Penulisan. Saya selalu kelepasan pura bilang batu gitu Pak. Pak sudah ngototin itu tidak ada batunya gitu, harus dibilang itu Pura Puncak Penulisan gitu. Kintamani kan? Iya, Kintamani. Kebetulan kan dekat masih di Kabupaten Bangli. Oke. Jadi dibawa ke sana dan ternyata dahulunya kan saya pernah ngajar bahasa Inggris. Itu online. Mungkin kalau suatu saat ini kejadian saya bisa sampaikan sama orang yang bersangkutan. Jadi lagi ngajar bahasa Inggris itu sesi listening. Jadi saya baca teks bahasa Inggris, jadi dari lancar kemudian kasih kurang lagi ini kalau misalnya belum bisa diulangi gitu. Jadi dia murid saya harus mengulangi gitu. Tiba-tiba masih semuanya serba bahasa Inggris, tiba-tiba saya langsung berpindah lokasi, maksudnya berpindah alam lah gitu. Ini maaf bukan kita bilang kena jin atau gimana ya, nggak mengerti. Langsung berpindah lokasi, saya berada di atas puncak. Di situ saya duduk di atas batu, kemudian dari arah kiri ada seorang resi datang, kemudian saya turun dari batu, saya sapa gitu. Coba rasakan cerita itu gitu. Itu saya sampai berulang-ulang sampai resi itu kemudian ambil sebuah ceret yang dari emas gitu. Kemudian mengambil air tirta itu, kemudian dia rasakan. Jadi saya tanya lagi, gimana rasain tirta itu? Tapi setelah selesai dia minum begitu, belum ngomong, saya kembali ke tank model alam kayak gini, alam skala lah, alam skala yang lagi ngajar gitu. Tiba-tiba baru anak privat saya tersebut itu sudah heboh, dan orang tuanya dan ibunya itu udah bilang, lah ini gimana tuh kenapa tadi, kenapa ada apa itu, sambil ketawa mereka bingung. Saya juga saya sadar bahwa tadi saya sadar, tapi maksudnya saya sadar bahwa saya sudah berada di lokasi yang berbeda gitu, di alam yang berbeda, tapi saya masih ingat, dan ternyata ucapan saya di alam tadi itu didengar waktu masih sementara ngajar itu, karena by phone gitu. Jadi disitulah saya sadar, oh ternyata gini, dan ibunya bilang kayaknya kamu harus ambil tirta, harus dikasih mandi di Bali katanya. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi tentang sebuah perjalanan tentang skala dan iskala, abang juga udah ngalamin kan? Dan sudah beberapa kali. Oh gitu. Ya. Nah, abang dulu yang studi widaninya berarti kemana itu? Studi widaninya di Mangku Pura Desa di Karing-Karing. Oh gitu. Desa Karing-Karing di Kota Bau-Bau. Nah sekarang kan Astunggaranya Santi juga sangat berterima kasih kepada Sulingge yang memang menolong Dharmika, karena kan perjalanan hidup itu kita nggak pernah tahu ya. Kadang kita ngerasa sendiri nggak sih, kayak gitu kan. Maksudnya siapa sih yang terima kita, siapa sih yang paham akan perjuangan kita masuk di agama Hindu gitu kan. Karena kita seorang Dharmika itu nggak bisa disamain dengan Hindu yang lahir gitu kan. Jadi perjuangannya itu berbeda seperti itu. Nah, abang ketika abang kegiatan di Kriya, abang kegiatan di Pura, hal apa sih yang membuat abang semakin yakin, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat abang gimana gitu ya, atau gimana bang? Iya, gilanya itu saya sebenarnya pemikirannya mau protes juga dulunya. Kenapa orang masuk agama Hindu itu kok lebih ribet dibanding masuk agama lain? Iya, benar paham. Itu pernah Santi omongkan di salah satu pemuka agama juga. Iya. Gini, tapi kita kan harus bisa menghormati setiap keputusan agama. Oke. Benar. Misal pernah waktu itu Studi Widani, ada banyak keinginan orang-orang yang ingin masuk di agama Hindu. Iya. Terus nanti prosesinya Studi Widani ya, nanti Bantennya seperti ini ya, nanti ini pasti memerlukan biaya. Ya. Terus nanti diskusi sama pemuka agama yang ada di Jawa waktu itu. Tak panggil Romo lah waktu itu. Beliau, Romo ini bagaimana ini? Oh, kalau di Studi Widani di Pura Medang Kemulan, Romo istrinya itu beliau matur gratis, asalkan
cek dulu, dilihat dulu keseriusannya, ngerti nggak sih, sungguh-sungguhnya gitu kan. Terus Romo istrinya, beliau berdiskusi bahwasanya kalau agama lain aja masuknya gampang, kenapa Hindu kok sulit gitu kan? Kenapa kita harus mempersulit? Bahwasanya mereka aja kalau untuk mengajak agama ke agama agamanya aja harus dengan gampang gitu loh. Terus makanya di sana gratis gitu. Itu sih Santi juga ngaturakan suksmo banget. Bukan karena apa? Karena karena juga perjuangan juga sih ya. Sebenarnya bukan juga karena ya itu salah satunya, tetapi juga dibutuhkan hitam di atas putih atau materai pernyataan yang gitu. Sementara pemikiran saya, mana ada orang tua yang lagi lurus-lurus pemikirannya itu mau kasih iya silakan pindah. Iya benar. Itu akhirnya tadinya saya berpikir benar-benar harus tertutup sekali gitu. Ya terpaksa dari awal sudah sampaikan gitu untuk sampaikan ke orang tua lewat Nah, respon keluarga gitu. bagaimana? Nah, di situ pening gitu. Terus Tapi setelah saya berpikir kayaknya udah paham ini orang tua bahwa saya nggak bisa ditahan untuk mau bergeser gitu. Jadi ya didiamkan saja. Awalnya ditanyakan, kamu tuh sudah pindah ke agama orang Bali kah? Tapi saya jawabnya gini, saya tidak pernah pindah ke agamanya orang Bali gitu. Ya saya kan orang Buton ya, agamaku toh gitu, agamanya orang Buton toh gitu. Ya kalau kita ngomongnya bahasa kami sana selalu pakai toh gitu ya. Gitu. Jadi orang tua ya diam aja gitu. Dan di awal-awal ya belakangan lebih bisa menerima, wise ya. Lebih wise. Dulu awal-awal untuk tidak terlalu ini nampak karena pemikiran saya sampai kapan juga untuk harus ditutupi. Iya. Dan keluarga besar juga mungkin sebagian besar juga sudah pada tahu gitu. Hanya mungkin banyak yang tidak mau juga terlalu vulgar untuk diperbincangkan gitu. Jadi di awal-awal saya juga mau menghormati itu. Jadi saya kalau pergi sembahyangnya Tilem atau Purnama itu saya pasti pakai tas, nanti tiba di rumah kerabat yang ada di Karing-Karing baru saya berganti pakaian gitu. Tapi belakangan saya pikir mereka juga sudah paham gitu. Jadi saya berjalan dari rumah sudah pakaian ini. Jadi baju ganti itu yang ada dalam tas, sementara baju yang saya pakai itu sudah baju sembahyang dari rumah. Sekitar 13-an kilo dari kalau mau pergi sembahyang gitu. Nah seperti itu. Nah Bli, tadi kan banyak hal yang Bli alami selama 4 tahun ini gitu kan. Sebelumnya Santi boleh tanya hal privasi nggak? Oh sudah. Iya. Udah nikah? I got a divorce. Oh, really? Ya. Divorce? Ya, tapi saya divorce sebelum saya convert ke Hindu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya juga. Misalkan orang karena ini bukan kekecewaan gitu. Gitu karena ya masih dilabeli ustadz sama orang gitu. Kemudian kita divorce, setelah itu tidak lama saya bergeser. Oke, berarti dulu mantan ustadz? Iya. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Nah, Bli ada nggak untuk sekarang rencana Bli mungkin pengen kan di Bali nih, pengen punya istri seorang Hindu di Bali atau bagaimana bisa dijelaskan nggak? Biar you feel lonely in here. Yes, alright. Yes, trying to be good in here. Because I give me reason ya. Setelah jadi pertama saya tiba di sini menjaga di Pelabuhan Benoa. Itu semuanya hidup itu benar-benar di standar. Pelabuhan Benoa, nggak naik pesawat? Semuanya di start dari nol gitu. Untuk datang ke sini pun itu matur suksma ya untuk teman-teman yang sudah sangat bisa dibilang itu bagian dari hidup saya, bagian dari diri saya sendiri gitu. Jadi beberapa kerabat yang ada di sana itu yang Hindu gitu benar-benar bisa memberikan support semua untuk bisa datang ke Bali. Jadi mereka kasih urungan semua untuk bisa datang ke Bali. Jadi baik. Suksmanya.
biasa pernah naik apa? udah Naik pernah apa? Naik kalau kapal ke laut. sini biasa kalau refreshing, tapi kalau ke sini terakhirnya ini menjadi seorang Hindu naik kapal laut. Oke. Perjalanan 4 hari. Oh, lama. Ya, 4 hari. 4 hari. Oh, Ya. Oke. Baiklah, Bli. Abang sih, abang. Baiklah, abang berarti sekarang abang stay di Gria mana? Gria Gaga Taman Bali. Sulinggi, pepasihnya Ratu Sulinggi siapa? Ide Pandita Empu Jaya Satvikananda. Oke, seperti itu. Nah, abang ada harapan nggak kepada pesan-pesan abang kepada Dharmika? Karena kan kemarin tuh banyak ya cerita Dharmika itu yang ya cukup menguras air mata lah. Menurut abang bagaimana? Banyak. Sangat bijaksana sebenarnya agama. Memang walaupun andai kan misalkan sebuah nama itu bisa berubah, seperti misalkan kota Makassar dikembalikan ke nama awalnya jadi kota Makassar, jadi sebelumnya itu dari Ujung Pandang gitu. Oh iya ya, kembali ke nama otentiknya gitu. Sebenarnya mungkin yang harus dirubah mungkin kata Hindu itu sendiri mungkin. Karena Hindu itu menurut saya pribadi ini saya tidak perlu berkata mohon maaf kalau misalkan salah, enggak gitu, karena pemikiran pribadi gitu. Iya, setiap pemikiran. Iya, benar kalau enggak, Hindu itu patokannya itu langsung secara niskala kepada manusianya gitu. Jadi secara niskala, jadi Ide Sang Hyang Widi Wasa memberikan momentum yang tepat kepada orang yang tepat, seorang resi, untuk bisa menyebarkan dan memahamkan ajaran agama itu dari sesuai garis moyangnya sendiri gitu. Jadi seorang Hindu Jawa ya pasti akan bermodel Hindu Jawa gitu. Jadi kata Hindu itu memang terminologi itu agak kurang tepat gitu. Seakan-akan, tapi kalau misalkan kita akan mafhumkan barang itu bahwa sama saja, cukup bagi orang-orang yang bisa memahami itu saja, yang bisa memahami bahwa Hindu itu pasti berbeda, sama seperti sidik jari kita tidak akan mungkin disamakan gitu. Saya memilih agama ini ya, dan saya merasa bangga karena saya kembali seperti bagaimana moyang saya gitu. Jadi kalau nenek moyang saya atau leluhur saya dulu beragamanya seperti apa, dikatakan mungkin menyembah pohon atau menyembah batu, terserah gitu, mau dibilang animisme, dinamisme, dan semuanya itu, kata itu hanya dibuat-buat oleh orang yang mau mencari istilah dalam beragama atau suatu kepercayaan. Jadi ada kepercayaan kayak animisme, dinamisme, which is that's all kita bisa bilang itu juga Hindu gitu. Jadi Hindu itu sejak kapan? Iya, sebelum yang Anda tahu itu sudah itu Hindu gitu. Jadi saya berpikir saya kembali, karena dalam diri saya itu ada moyang saya, dan moyang saya seperti apa modelnya sembahyang, ya saya seperti itu. Jadi saya kembali aja. Saya hanya mau bersembahyang atau menyembah kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa sesuai dengan apa yang menurut saya orang dulu kami seperti itu. Iya, oke. Nah, Bli, itu Sandi sangat paham akan pendapat Bli, bahwa saja dulu kan kita juga agama juga kan ada agama Hindu itu pas waktu era-era kemerdekaan ya, sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan barulah. Sebelumnya kan kita agama Tirta ya, terus kita sesuai dengan ajaran Tirta di mana tempat itu, air itu bertempat, itu akan menyesuaikan gitu kan. Kalau di Sumatera ya Sumatera, terus ada kemarin Santi ketemu sama teman-teman dari Batak, itu juga bahwasanya pas Santi di salah satu pas numpang ngecas handphone ya di rest area, terus tiba-tiba Santi disamperin sama teman-teman Batak, terus mereka menyebutkan di sana itu ada salah satu kerajaan dan ada juga Brahmana dari Batak gitu kan. Nah, setiap kerajaan yang ada di Nusantara ini kan pasti ada begawante, ada penasehatnya, dan itu kan pasti beliau dari pendeta-pendeta gitu kan. Jadi banyak para mahasuci, para maharesi, para pendeta yang memang memberikan wejangan-wejangan kepada kerajaan agar bermanfaat buat umat dan masyarakat seperti itu. Nah, contohnya di Kalimantan, di Jawa, di Bromo, di NTB, di Sumbawa, di Sulawesi gitu kan, atau di Papua pun itu juga pasti zaman era dulu gitu kan. Nah, seperti itu barulah Indonesia ini bisa memproklamarkan, maksudnya ada agama Hindu setelah kemerdekaan. Itu sih yang Santi pelajarin. Benar. Ada namanya Hindu administrasi lah. Tapi balik lagi, kita juga tetap berpatokan kepada leluhur kita gitu kan. Itu sih. Nah, abang sendiri terus kegiatannya sehari-hari di Bali apa ya?
ya learned everything about Hinduism. Atau selain belajar ya You always learning Hinduism every day in Gria, activity, Membanten or others. Kalau untuk Membanten belum terlalu ini ya, karena di Gria itu juga tidak, kalau ada apa orang yang nangkil gitu mau bertanya tentang apa gitu kepada Ida Pandita, itu pasti untuk bikin Bantennya itu bukan di Gria gitu. Jadi saya juga tidak paham seperti apa Gria ini bikin Banten kayak gimana gitu, tidak paham gitu. Paling tahunya karena saya juga hanya akan belajar secara umum bagaimana Hindu yang ada di Bali gitu. Oh ya, untuk peningkatan Pancasradanya lah ya. Ya, karena memang di awal-awal itu saya kepikiran gini, saya sempat nyeloteh bahwa suatu saat kalau misalkan orang-orang yang pengen kembali ke ajaran Dharma, api Dharma itu dahulunya mencar banyak di seluruh Nusantara. Tetapi itu terpaksa harus dipadamkan gitu loh. Dengan berbagai macam alasan itu dipadamkan dan hanya tersisa di Pulau Bali gitu. Jadi jika ada orang yang pengen kembalikan Dharma di daerah mereka atau bagaimana gitu, di leluhur dulu itu bisa kembali datang, ya mereka harus ambil kembali api Dharmanya dari Bali gitu. Jadi saya berpikir mungkin bisa jadi benar kalau misalkan saya harus datang ke Bali secara fisik gitu, tidak hanya berpikir Bali belajar kayak gimana berhindu gitu. Nah, baiklah Abang, sebelumnya Sandi terima kasih atas motivasinya dan keberaniannya. Semoga Abang juga next, Sandi itu pengen Abang itu memberikan pencerahan, mungkin ilmunya Abang, bahasa Inggris atau apa. Iya, nanti bisa kan, nanti komunikasi sama Ida Suliginya buat bikin pasraman, terus bahasa Inggris, memperkenalkan tentang agama Hindu, bahwasanya agama Hindu ini bisa untuk seluruh umat manusia. Karena kan fleksibel kan, ngerti nggak sih? Ya, sesuai dengan kemampuan yatnya manusia masing-masing, sesuai dengan adat budaya, sesuai dengan Pancasrada, keyakinan yang diyakininya dalam melakukan niatnya atau bakti gitu kan. Jadi Santi ingin Abang ini menjadi salah satu obor api Dharma itu untuk bagaimana bisa mengembalikan ajaran Budi, ajaran Dharma, ajaran kebaikan yang ada di Nusantara ini. Itu yang Santi harapkan. Ya, swaha. Harus yakin dong. Senyum, percaya diri. Abang udah bisa untuk bahasa Inggrisnya, it's good. Abang seorang pelajar. Abang mempunyai pengalaman yang cukup banyak gitu loh. Ya, berdoa saja supaya di sini juga. Oh ya, selain ngurus belajar masalah kehinduan bagaimana gitu, berdoa dalam Hindu seperti apa gitu. Jadi buku-buku tentang kepemangkuan itu lagi dibaca-baca gitu. Ngeri kali pemangku bukunya. Iya, karena jadi pertama ditanya tuh mau baca tentang apa gitu. Dan bilang Nalisir sama baca tentang ini, ada kitab Negara Kertagama gitu. Oh, ada gitu. Jadi buka gitu. Karena memang kalau orang berpikir tanya masalah sejarah budaya, di negeri saya itu adalah negeri Butun. Kita sebutnya Butun, bukan Buton. Iya. Bukan Buton dulu, orang itu Nusantara sebutnya Butun atau Butu. Apa itu artinya? Karena pulau itu dulu banyak ditemui oleh pohon butu atau pohon butun. Gitu. Pohon itu kayak gimana sih, Bang? Dia itu bukan untuk dimakan, tapi dia bunganya itu dia hanya dalam waktu berapa jam saja, apalagi kalau malam dia berkembang cerah gitu. Setelah itu dia menutup lagi, layu lagi, kayak gitu. Dia kalau sepanjang pesisirnya begitu. Jadi orang-orang Nusantaranya menyebut pulau itu sebenarnya Pulau Butun. Jadi bukan Butun apa, tapi disebutnya Butun atau Butu. Gitu. Jadi kalau pengucapan orang-orang sana sebutnya dulu itu Butu gitu. Itu di awal-awal. Jadi dalam Negara Kertagama disebut Butun adalah negeri Pararsi gitu. Jadi itu kalau kita bilang cari kitab sezaman atau apa, itu Negara Kertagama yang ngomong ya, bukan edisi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi bisa dicek sendiri semuanya bahwa kalau negeri Pararsi berarti orangnya agamanya apa gitu. Ya kan sudah bisa ditebak itu agamanya seperti apa. Jadi Oke, I understand.
Oke, terus? Jadi selain saya membahas mempelajari tentang doa, bagaimana sembahyang, secara filosofinya seperti apa gitu, Yes. harus tidak bisa langsung by text semuanya harus dipelajari, tetapi betul-betul ketika misalkan kegiatan ini misalkan otonan gitu atau mebayu gitu, jadi saya harus tahu secara filosofinya seperti apa dan disumberkan seperti apa, kemudian nanti belakangan baru mau pahami dia punya teksnya seperti apa, karena saya harus bisa pahami bahasanya seperti apa gitu. Karena jelas tidak akan bisa dipaksakan sama jika memang kalau saya berpikir untuk di daerah saya pasti akan berbeda gitu. Karena ini mau bisa memahami seperti apa Hindu yang ada di Bali gitu. Dan selain itu kegiatan saya selanjutnya mencoba untuk bisa membantu pengembangan wisata yang ada di daerah Bangli. Oke. Gitu. Dedikasi Dharmika untuk Bali. Doakan yang untuk air terjun Angel Waterfall di Sidewaas. Iya, nanti boleh dong nanti ngonten di sana, nanti promoin. Oh ini di sini. Bener. Promo dalam arti mewartakan lah untuk ini tempat lokasinya seperti ini. Wajib, karena memang seharusnya dimanapun Dharmika itu kalau mungkin kita harus mengurus manusia atau mengurus diri kita sendiri masih bingung, mungkin alam bisa membantu kita dengan cara apa? Ya mengurus alam dulu mungkin. Oke. Benar-benar. Iya, benar-benar. Itu lagi sensitifnya alam sekarang ini. Jadi kalau misalkan kita bisa berdamai dengan menyayangi dengan model dengan konsep Trihita Karana ya, bagaimana kita kepada Tuhan, kepada alam, kepada sesama. Dan Abang juga udah mengimplementasikan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari Abang. Ya, Mas Bila Itas. Oke. Jangan grogi dong, tadi grogi banget nih aku bilang gitu kan. Ayo ngonten daripada ngobrol curhat cuma Santi doang, Santi yang dengerin doang, nanti kan penonton banyak yang nonton. Sebenarnya itu bukan grogi, tetapi ini masalah ngonten. Jadi semua itu harus bisa diatur. Jadi secara ucapan, karena terkadang saya berbicara memang terlalu cepat. Oke. Itu satu. Jadi intonasinya. Iya. Kadang orang itu lihatnya apa tadi bicara, jadi orang hanya nikmati kecepatan berbicara tetapi jadi tidak nangkap gitu. Jadi saya kadang kalau misalkan untuk sesuatu yang terdokumentasikan, saya harus bisa apa yang keluar dari mulut itu betul-betul lewat dulu ke otak gitu. Dan dari bisa lewat ke otak diulangi dulu, kemudian masuk kembali ke hati, disaring, ini bisa berdampak kayak seperti apa gitu. Benar, iya. Dan pertanggungjawaban ke publik juga. Ya, dihitung dampaknya gitu. Karena bukan mencari benar salah gitu. Mungkin setiap orang yang bisa melihat saya, ayo bertepuk tangan saja untuk diriku begitu. Tidak minta untuk dihujat, setiap orang mencari baiknya saja. Diikhlaskan saja kalau misalkan mau baiknya atau misalkan dipandang berpengaruh baik atau berpengaruh buruk, diikhlaskan aja, dilupakan saja, karena tidak untuk memberi kesenangan untuk semua orang. Saya convert begini ya memang bukan karena mencari kesenangan untuk diri sendiri, tetapi ya memang ya cukup hanya untuk bisa merubah saja gitu. Karena ya sudah itu kayaknya setelan saya kayaknya begitu gitu. Jadi nggak perlu ada yang berubah. Oke. Luar biasa, the best buat Abang. Jadi Santi astugar banget, Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa memberikan kesempatan sesama Dharmika ini. Tapi kan dulu pas Santi di Sulawesi, Abang pernah ngajak ketemu Santi kan? Ya benar, karena kan lihat cek-cek kan ini kan di grup pasti kan biasa ada update-nya gitu. Oh gitu. Sulawesi gitu ya. Jadi saya tanya waktu saat itu lagi di Makassar. Ternyata Mbak Santinya sudah ada di Karambua gitu. Katanya ayo kesini aja ke Karambua, tak tungguin. Waduh, ini Karambua itu tidak dekat. Berapa jam itu dari Abang? Itu bisa perjalanan 1 hari. Oh. Karena dari pusat kotanya di Makassar sampai ke sana pasti jauh. Iya sih, aku ke bandara juga hampir sehari. Kenapa tidak langsung bandaranya langsung ke Toraja? Kan memang ada karya di Karambua. Dari Karambua nanti ke Toraja. Oh, gitu. Gitu Abang. Baiklah, terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Saya juga doakan lunas doanya kepada Ida Betara yang ada di Bali dan seluruh Nusantara ini, melindungi Abang dan Abang bisa memberikan ilmu Abang, kontribusi Abang, semangat Abang untuk Bali, untuk Buton, ke tanah kelahiran Abang.
dan untuk Nusantara ini, ya kan. Kita nggak pernah tahu jalan ke depan itu seperti apa abang besok jadi apa atau seperti apa. Santi harapkan abang bisa memberikan pencerahan kepada jiwa-jiwa yang merasa hidupnya masih gelap seperti itu kan. Jadi kita harus bisa seperti itu gitu kan. Kita bisa menyalakan atman-atman yang ada di setiap jiwa manusia dengan kesadaran, dengan hal kebaikan, dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Baiklah, terima kasih abang, semoga abang sehat selalu. Nanti semoga channel Santi Dharma Chandra bisa memberikan semangat agar kita bisa kembali ke ajaran Tirta, ajaran Dharma, ajaran Budi, yakni agama Hindu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Om Awiganamastu Namo Sidam, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kebaikan-kebaikan kita tunjukkan kepada jiwa-jiwa yang mencari jalan Tuhan dan kebenaran. Semoga kita semua para dharmika khususnya kita bisa diberikan pertolongan kepada tangan-tangan yang ikhlas, tulus untuk membimbing kita dan diberikan untuk kebaikan-kebaikan dari alam semesta ini. Kita tutup para Santi ya bang ya. Om Santi 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 Om.